Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabira Arbarangganis dengan nomor NPM 10121326. Saya dari kelas C12 Manajemen. Di video kali ini saya akan membahas tentang Ma'rifatul Insan dan Ma'rifatul Quran. Bagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada Ta'riful Insan, yang kedua ada Asmaul Quran, yang ketiga ada Ta'riful Quran, dan yang keempat ada fungsi Al-Quran. Pertama ada Ta'riful Al-Insan. Kata manu dalam bahasa Sanskerta, mens dalam bahasa Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lainnya. Istilah manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau sebuah realitas, sebuah kelompok atau genus, atau seorang individu. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Asal penciptaan manusia, firman Allah yang berbunyi, allazina ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'ahul khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulatim mimma immahim summa sawahu wa nafkha fihi mir ruhihi wa ja'al kumus sama wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun, yang artinya Dia yang membuat segala sesuatu, Dia menciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian dijadikan keturunannya dari saripati, air yang hina, air mani. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali syukur. Quran Surat Al-Sajadah ayat 7-9. Selanjutnya, tanah. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari rumput hitam yang diberi bentuk. Quran Surat Al-Isra ayat 28. Selanjutnya ada ruh. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surat Al-Sajadah ayat 9. Manusia terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada hati. Di dalam al-qalbu, hati, inilah terletak al-ajmu, tekad, keputusan, niat, dan rencana, bersumber dari keyakinan. Disinilah letak takwa itu. Selanjutnya ada akal. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia. Karena dengan akal ini, kemudian ia menjadi makhluk yang paling istimewa. Dengan akal itu manusia dapat memahami berbagai hal yang Allah ajarkan kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 39. Selanjutnya ada jasad. Sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Untuk apa manusia diciptakan? Yang pertama, untuk beribadah. Firman Allah dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. 2. Untuk menjadi khalifah. Firman Allah yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dengan 2 amanah, Allah Ta'ala menyampaikan al-jaza'u atau balasan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Sungguh akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu, dan sungguh akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya, sebagaimana balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Quran Surat Al-Fussilat ayat 27-28. Selanjutnya, Ta'riful Quran. Menurut bahasa, Quran berarti bacaan. Pengertian seperti ini dikemukakan di dalam Al-Quran sendiri. Quran Surat Al-Qiyamah 17-18 yang artinya, sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaan pada lidahmu, itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacanya, hendaklah
kamu ikuti bacaannya. Selanjutnya ada kalamullah. Adapun menurut istilah, Al-Quran berarti kalam Allah yang merupakan mujizat yang diturunkan kepada kolbu Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara mutawir dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala. Ia bukanlah dari kata-kata manusia, bukan pula kata-kata jin, syaiton, atau malaikat. Ia sama sekali bukan berasal dari pikiran makhluk, bukan syair, bukan sihir, bukan pula produk kontemplasi atau hasil pemikiran filsafat manusia. Hal ini ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Yang selanjutnya adalah mujizat. Mujizat artinya suatu perkara yang luar biasa, yang tidak akan mampu manusia membuatnya, karena hal itu di luar kesanggupannya. Mujizat dianugerahkan kepada para nabi dan rasul dengan maksud menguatkan kenabian dan kerasulannya, serta menjadi bukti bahwa agama yang dibawa oleh mereka benar-benar dari Allah Ta'ala. Hahah dan balaghahnya yakni keindahan susunan dan gaya bahasanya yang tidak ada tandingannya. Mustahil manusia dapat membuat susunan yang serupa dengannya. Al-Baqarah ayat 23. Terletak pada isinya. Quran Surat Hud ayat 14. Sebagai kabar tentang masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Quran Surat Al-Isra ayat 18. Al-Munazzalu ala qalbi Muhammad SAW. Itu diturunkan khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW, seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa atau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, tidak bisa dinamakan atau disebut sebagai Al-Quran. Demikian pula hadis Qudsi tidak bisa disamakan dengan Al-Quran, tercantum dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 192-195. Cara diturunkannya Al-Quran yaitu, yang pertama, berupa impian yang baik. Beliau tidur. Yang kedua, tidak datang dengan perantara. Yang ketiga, melainkan pembawa wahyu itu menampakkan dirinya. Yang keempat, wahyu itu merupakan bunyi genta. Dan yang kelima, diterima di atas langit. Selanjutnya, mutawatir dalam periwayatan Al-Quran. Mutawatir adalah bentuk ism al-fa'il dari tawarata yatawataru, tawatur, yang menurut bahasa berarti sebagai mendatangi jejak sebagiannya lainnya secara sendiri-sendiri tanpa terputus. Tawatir adalah berita atau hadis sahih yang diriwayatkan oleh jamaah yang secara akal dan kebiasaannya tidak mungkin sepakat untuk berbohong, dari jamaah yang serupa sejak awal senadanya, pertengahan hingga penghabisannya. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Quran diriwayatkan secara teratur dengan bilangan orang banyak dan tidak mungkin berbohong. Dan diketahui pula bahwa tidak semua generasi, misalnya sahabat, menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Sejarah periwayatan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan dan diturunkan selama sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari secara berangsur-angsur. Nabi menerima wahyu, huruf demi huruf dengan perantara Jibril dan menghafalnya. Kemudian beliau menyampaikan Al-Quran dengan membacanya kepada sahabat dan menyuruh menuliskannya di dalam sahifah. Sahabat menerima Al-Quran dengan dihafal dan ditulis pada tulang, kayu, dan kulit, dan lainnya sesuai dengan susunan ayat dan surat. Firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 158, yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagaimana petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Selanjutnya, Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Metode-metode periwayatan Al-Quran. Yang pertama ada metode hifz atau pelafalan dalam hati. Lafal dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti telah masuk dalam ingatan tentang pelajaran dan dapat mengucapkan di luar kepala tanpa melihat buku atau catatan lain. Pengumpulan jamu Al-Quran dalam pengertian menjaga dan menghafalnya di dalam hati telah dilaksanakan Rasulullah SAW sebelum pengumpul-pengumpul yang lain. Cara ini ditunjukkan dengan peristiwa Rasulullah yang membaca Al-Quran kepada Jibril pada malam bulan Ramadan setiap tahun. Ada melalui perawi dan para hufafah. Sistem periwayatan atau kesaksian merupakan salah satu metode yang menjaga keotentikan Al-Quran. Ia adalah sebuah alternatif untuk memfilter yang benar dan yang salah, berguna untuk memelihara keutuhan dan keterangan dan pemalsuan mungkin dilakukan oleh ilmuwan di masa depan. Ini merupakan metode unik, tak ada yang mampu menyaingi dalam sejarah literatur. Jika flashback kepada generasi awal, maka akan ditemukan bahwa Al-Quran telah dijaga pada pelepah kurma, lempengan batu, belulang, pelana unta, dan sebagainya. Saat itu juga
Al-Quran telah dihafal oleh para sahabat. Yang ketiga, metode rasm, penulisan dalam mushaf. Penulisan Al-Quran adalah cara kedua yang dilakukan dalam proses Al-Quran, yaitu dengan menuliskan ayat-ayat dalam media tulis seperti kertas, kulit, pelepah kurma, dan sebagainya. Mushaf berarti lembaran suhuf Al-Quran yang disusun menurut ayat dan surat sesuai dengan yang diterima dari Nabi. Mushaf pemegang peranan penting sebagai media dalam periwayatan qiraat. Qiraat sahih dan mutawatir bersandar pada mushaf Utsmani yang memungkinkan pembacanya. Selanjutnya keempat ada metode qiraat. Qiraat adalah jamak dari qiraah yang berarti bacaan dan masdar dari qara membaca. Menurut istilah, qiraat adalah salah satu mahjab aliran pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh seorang imam qurra sebagai suatu mahjab yang berbeda dengan mahjab lainnya. Yang kelima ada metode tasjih, perekaman. Metode perekaman Al-Quran dalam bentuk suara disebut juga al-jamu as-sauti, al-awal atau al-mushaf, al-murotal. Jika sebelumnya Al-Quran dikumpulkan di dalam hati hafalan dan di atas suhuf tulisan dengan berbagai pembacaan qiraat, maka Al-Quran dapat juga dikumpulkan dalam bentuk suara dalam segala periwayatan qiraatnya. Perekaman suara Al-Quran, mushaf, murotal dapat menggunakan berbagai media seperti kaset, CD, PCD, dan sebagainya. Metode ini diperlukan karena mushaf murotalah adalah media suara atau audio yang istimewa untuk tartil syar'i secara sempurna. Mudahkan Al-Quran untuk dihafal dan dipelajari khususnya pada masyarakat non-Arab yang jarang ada guru, habit, dan tujuan diturunkan Al-Quran. Tujuan diturunkan Al-Quran adalah untuk menjadikan pedoman manusia dalam menata kehidupan agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran mengandung pelajaran yang baik untuk dijadikan panutan dalam pergaulan antara satu golongan manusia, antara keluarga dengan sesama, antara murid dengan guru, antara manusia dengan Tuhannya. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadikan petunjuk sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Imran ayat 138. Al-Quran diturunkan Allah kepada manusia untuk dibaca dan diamalkan. Tanpa membaca, manusia tidak akan mengerti isinya, dan tanpa mengamalkan, manusia tidak akan merasakan kebaikan dan keutamaan petunjuk Allah dalam Al-Quran. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Al-Quran merupakan obat penyembuh dari rahmat bagi orang yang beriman, yakni dapat menghilangkan berbagai macam penyakit dalam hati, misalnya keraguan, kemunafikan, kemusyrikan, dan penyimpangan. Maka Al-Quran akan menyembuhkan itu semua, dan juga sebagai rahmat yang membawa dan mengantarkan kepada keimanan dan melahirkan keinginan untuk mencari kebaikan. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Selanjutnya yang ketiga ada Asmaul Quran, nama-nama Al-Quran. Yang pertama ada Alkitab. Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua ada petunjuk. Al-Quran disebut petunjuk karena mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus, yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat, dan jalan membimbing akal dan perasaan mereka agar keyakinan yang benar dengan memperintahkan bukti-bukti kebenaran Allah, serta membimbing mereka agar menjalankan aturan hukum yang berlaku, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Baqarah ayat 185. Ketiga ada rahmat. Al-Quran disebut Ar-Rahmah karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Mereka akan merasakan nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran, hidup tolong-menolong, sayang menyayangi, bekerja sama, dan menegakkan keadilan, menumpas kejahatan dan kekejaman, serta saling bantu-membantu untuk memperoleh kesejahteraan. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidaklah menambah orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Yang keempat ada cahaya. Quran disebut merupakan cahaya yang benderang yang memberi petunjuk kepada manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik, penyembahan kepada berhala dan binatang dan matahari. Kan
penyembahan arwah-arwah kepada cahaya iman. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad, dengan mujizatnya. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Quran Surat An-Nisa ayat 174. Yang kelima ada ruh. Al-Quran disebut ar-ruh. Menurut Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Askar dalam Jubdatu Tafsir, karena Allah memberi petunjuk kepada manusia di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian kekafiran. Dalam tafsir lain disebutkan kata ruhan. Dia adalah Al-Quran yang dengannya kehidupan kalbu-kalbu manusia. Selanjutnya obat. Al-Quran disebut Asifa karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, subhat, termasuk pula semua penyakit jiwa yang mengganggu ketentraman manusia seperti putus harapan, lemah pendirian, memperturutkan hawa nafsu, menyembunyikan rasa hasad dan dengki terhadap manusia, perasaan takut dan pengecut, mencintai kebatilan dan kejahatan, serta membenci kebenaran dan keadilan. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Yang ketujuh, kebenaran. Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali dalamnya. Al-Quran mengungkapkan bukti-bukti keesaan Allah dan kerasulan Muhammad SAW, menguraikan tentang rasul-rasul zaman dahulu dan dakwah mereka. Di dalamnya terkandung pedoman-pedoman hidup bagi manusia untuk memperoleh kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan akhirat. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu akan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Quran Surat Yunus ayat 108. Yang kedelapan, penerangan. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia. Nama lain Al-Quran ini tertulis di dalam Surat Ali Imran ayat 138. Al-Quran suatu yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Pelajaran. Al-Quran mengandung pelajaran-pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia di dalamnya. Disebutkan tentang pembahasan amal yang disampaikan dengan targhib, mendorong atau memotivasi untuk mencintai kebaikan, dan tahrib menimbulkan perasaan takut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 17. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Yang ke-10 adalah berita gembira, meneguhkan orang-orang yang beriman untuk menetapi jalan kebenaran. Itulah jalan Allah yang rahmatnya meliputi semesta dan menyediakan surga yang kenikmatannya tiada terkira untuk orang-orang yang bertakwa. Tertulis dalam Quran Surat An-Nahl ayat 89. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri Muslim. Yang ke-11 adalah pengingat. Nama lain dari Al-Quran selanjutnya adalah Az-Zikir. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Az-Zikir di antaranya dalam surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikir dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Pembahasan yang keempat adalah fungsi Al-Quran. Berita dan kabar. Al-Quran memuat kabar maha penting, yaitu tentang hari kiamat. Disebutkan dengan istilah anaba untuk menunjukkan betapa hakikat hari kiamat adalah informasi yang harus diketahui setiap orang, terutama mereka yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat An-Naba ayat 1 dan 2 yang berbunyi amma yatasalun anin naba'il adzim, yang artinya tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar, hari kebangkitan. Di sini ada dua kata yang menggambarkan dahsyatnya hari kiamat, yaitu kata An-Naba, berita besar, dan Al-Azhim, yang agung. Artinya tidak ada peristiwa apapun di muka bumi yang akan lebih dahsyat dari kejadian tersebut. Bukan hanya itu, saking agungnya setiap manusia wajib meyakini. Siapa yang tidak yakin pasti celaka. Kitab, hukum, dan aturan. Sistem hukum yang mendasarkan kepada kemasyhuran sebuah komunitas di dalam Al-Quran disebut dengan hukum jahiliyah, yakni hukum yang mendasarkan diri kepada hawa nafsu yang bergolak di dalam hati. Al-Quran dalam hal ini mengkritik sistem hukum seperti ini, sebagaimana disebutkan di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 49-50, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagaimana apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.
Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Kitab jihad. Jihad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang bermakna menegakkan segala kekuatan untuk mencapai dan menegakkan kebenaran yang diyakini berasal dari Tuhan. Kata jihad adalah derivasi dari kata jahada, yajhudu, yang artinya adalah usaha yang sungguh-sungguh. Pengertian jihad dalam Islam memiliki makna yang sangat luas. Antaranya ialah segala bentuk usaha yang maksimal untuk menjalankan ajaran Islam dan melawan kebatilan serta kezaliman, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat. Secara umum dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Jika kondisi keadaan terdesak, seorang muslim diwajibkan untuk berjihad atau berperang karena kondisi ancaman atau serangan. Apabila dalam keadaan damai-damai saja, maka medan untuk berjihad sangatlah banyak dalam segala bentuk untuk mewujudkan kebaikan. Segala usaha untuk mewujudkan kebaikan seperti pendidikan, dakwah, ekonomi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. Yaitu kitab tarbiyah. Dalam bahasa Arab, tarbiyah berasal dari kata roba yarbu yang artinya bertambah dan berkembang. Sementara dalam literatur bahasa Arab, kata tarbiyah mempunyai bermacam-macam definisi yang intinya mengacu pada proses akan sesuatu menuju titik kesempurnaan sedikit demi sedikit. Tujuan utamanya tarbiyah, pembentukan akidah yang benar bagi manusia. Pengajaran ibadah yang benar membutuhkan keinginan saling mengenal sesama manusia, menyebarkan spirit kerjasama di antara manusia, membentuk manusia yang berdedikasi Islam, membentuk muslim yang menyeru pada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 79. Setelah sepatutnya seseorang diberikan Alkitab, hukum dan kenabian oleh Allah, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu para penyembahku, bukan penyembah Allah." Tetapi hendaknya dia berkata, "Jadilah kamu para pengabdi Allah, karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya." Pedoman hidup. Al-Quran adalah kitab suci Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan dan merupakan penyempurna Alkitab sebelumnya. Isi kitab suci Al-Quran mencakup seluruh inti wahyu yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi di antara mukjizat-mukjizat lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran idealnya menjadi pedoman sekaligus menjadi dasar hukum bagi kehidupan seluruh umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam." Ayat ini menyuruh untuk membaca dan mencari ilmu, proses penciptaan manusia, mempelajari ilmu pengetahuan baru dan ilmu pengetahuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.